Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sesungguhnya keuangan publik itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dengan subjeknya yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana di atas yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Objeknya meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta prosesnya mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah adalah mengatur keuangan publik itu dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi melalui kebijakan, baik kebijakan fiskal yang artinya kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk menjaga pengeluaran dan pemasukan negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Dan kebijakan moneter adalah kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menunjang ekonomi melalui berbagai hal, dengan penetapan peredaran keuangan di masyarakat supaya alokasi, distribusi, stabilisasi barang publik berjalan seimbang sehingga perekonomian tumbuh dan rakyat sejahtera. Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan publik itu haruslah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat sampai pada nilai rupiah yang terkecil, bahkan kepada maha yang memiliki segalanya. Kebijakan mengenai minyak goreng terdiri dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Di dalamnya mengatur mengenai harga minyak goreng curah itu sendiri, yaitu 14.000 per liternya dan 15.000 per kilogram. Nah, sebagaimana yang dimaksud dalam harga tersebut juga sudah termasuk pada pertambahan nilai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, berikut kronologi mengenai kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini sendiri sudah terjadi sejak akhir tahun 2021 hingga Maret 2022 saat ini. Dilansir dari kompas.com, Menteri Perdagangan membeberkan ada dua kemungkinan mengapa minyak goreng langka di pasaran. Yang pertama, karena kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga yang tidak sesuai patokan pemerintah, lalu karena penyelundupan dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menyebutkan kendala dalam kurangnya pasokan minyak goreng di dalam negeri terjadi di lapangan atau di level pendistribusian produk ke pasar retail. Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri atau Iketut Astawa mengatakan produsen minyak sawit mentah atau CPO telah memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dengan memasok sebanyak 351 juta liter kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Ketut mengatakan dengan pasokan CPO yang dipenuhi oleh produsen untuk kebutuhan dalam negeri seharusnya membuat pasar dalam negeri kebanjiran produk minyak goreng dalam jangka waktu 1 bulan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ketersediaan produk minyak goreng masih sedikit atau langka di pasaran baik pasar modern maupun tradisional. Ketut juga mengatakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama dengan jajarannya telah turun ke lapangan dalam beberapa minggu terakhir untuk mengetahui simpul-simpul permasalahan yang menyebabkan pasokan minyak goreng. Selain itu, menurut Ketut, ada juga masyarakat yang membeli minyak goreng dengan jumlah yang lebih besar dari kebutuhan biasanya, yang menyebabkan ketersediaan produk kian menipis. Ketut juga mengungkapkan bahwa semua pihak harus bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak perlu melakukan panic buying agar ketersediaan minyak goreng tercukupi.
Selain pendapat dari Ketut selaku Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, ada pula beberapa penyebab dari kelangkaan minyak goreng yang dilansir dari katadata.co.id. Yang pertama, harga minyak nabati dunia meningkat. Salah satu penyebab harga minyak goreng meroket ternyata karena adanya kenaikan harga minyak nabati. Berdasarkan keterangan dari kata.co.id, pada akhir Januari lalu, Komisi 6 DPR memanggil Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi. Di hadapan anggota Komisi 6 DPR, Mendak menerangkan bahwa kenaikan harga minyak disebabkan oleh kenaikan harga crude palm oil atau CPO hingga Januari 2022. Harga rata-rata CPO dunia mencapai 13.244 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar 77% dibandingkan Januari 2021. Menurut data investing.com, harga CPO berada di level 2010 US dollar per ton pada Rabu 9 Maret 2022 di Bursa Komoditas Rotterdam. Harga tersebut diketahui menonjak sekitar 10,14% dari penutupan sebelumnya yang hanya 1.825 US dollar per ton. Perang Rusia-Ukraina juga memunculkan kekhawatiran terjadinya kelangkaan minyak nabati dunia. Hal ini dikarenakan Ukraina merupakan salah satu negara penghasil minyak nabati berbasis bunga matahari. Adanya perang dapat mengganggu pasokan minyak bunga matahari di wilayah Eropa di sekitarnya. Jika pasokan minyak bunga matahari itu terganggu, maka turut mengganggu permintaan CPO global. Hal tersebut yang menyebabkan harga minyak serta minyak sawit melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Yang kedua, karena adanya peningkatan CPO untuk program biodiesel. Program biodiesel adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran CPO dalam bentuk fatty acid methyl ester atau FAME dengan bahan bakar minyak jenis solar. Penerapan biodiesel diharapkan dapat mengurangi impor BBM dan bisa meningkatkan devisa negara. Program biodiesel turut menyebabkan harga minyak goreng mahal karena tahun ini konsumsi CPO untuk biodiesel akan ditingkatkan. Seperti yang diketahui, pemerintah mulai melakukan uji coba biodiesel dengan campuran 40% FAME atau B40 pada Februari 2022. Program B40 ini merupakan lanjutan dari program B30 yang sebelumnya telah berhasil dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan angka kebutuhan biodiesel pada 2022 sebanyak 7,8% menjadi 10,15 juta kiloliter dari kebutuhan pada 2021 yang berjumlah 9,41 juta kiloliter. Pemenuhan kebutuhan biodiesel pada tahun ini akan diemban oleh 22 badan usaha dengan kapasitas terpasang 15,49 juta kiloliter. Lalu yang terakhir, karena dampak pandemi COVID-19. Alasan kenapa minyak goreng mahal? Karena adanya pandemi COVID-19. Situasi pandemi memang memberikan banyak dampak. Tak hanya pada bidang kesehatan saja, namun juga berdampak pada kondisi ekonomi termasuk kenaikan bahan pokok. Dalam diskusi yang digelar Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 3 Februari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan mengatakan pandemi COVID-19 turut mempengaruhi penurunan pasokan minyak sawit dunia, seiring dengan turunnya produksi di Malaysia sebagai salah satu penghasil sawit terbesar. Oke Nurwan juga menyebutkan pandemi COVID-19 turut menyebabkan gangguan logistik seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Gangguan logistik ini pada akhirnya membuat harga minyak goreng itu naik. Sementara Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan Indonesia sendiri tidak bisa mempengaruhi harga CPO meski memasok setengah dari kebutuhan CPO global. Penyebabnya adalah konsumsi CPO di dalam negeri yang hanya di kisaran 35%. Jika konsumsi CPO domestik belum mencapai 60%, maka harga sangat dipengaruhi oleh patokan internasional. Ia menjelaskan pembentukan harga CPO di dalam negeri akan mengacu pada lelang yang akan dilakukan PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN. Sebagai informasi, KPBN adalah anak usaha PT Perkebunan Negara 3 yang menjadi induk holding perkebunan. Siapa yang berperan dan menjaga ketersediaan minyak goreng? Siapa yang berperan dan menjaga ketersediaan minyak goreng?
Menteri Perindustrian berusaha mengatur kebijakan minyak goreng berbasis industri melalui Permenpri Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, sehingga pasokannya selalu tersedia dengan price yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Yang kedua, peran dari perusahaan minyak goreng untuk selalu mengikuti peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga ketersediaan minyak goreng akan selalu ada di publik. Ketiga, Menteri Perdagangan akan bertugas memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, seperti regulasi harga eceran tertinggi atau HET. Yang keempat, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDPKS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga BBM jenis biodiesel oleh BPDPKS. Yang kelima, peran dari BPDPKS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan supplier independen dan melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan produsen penyalur minyak goreng kemasan sesuai dengan daftar dari Kementerian Perdagangan. Yang keenam, pemerintah tengah mengadakan kegiatan operasi di pasar. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga atau mengawasi stabilisasi harga minyak goreng di pasaran. Yang ketujuh, Satgas Pangan Polri juga berperan, yang mana bertugas untuk mengawasi pengadaan minyak goreng di masyarakat, seperti dalam distribusi. Jadi, Satgas ini akan bertugas untuk mengawasi dan juga mencegah terjadinya panic buying dan akan menangkap para pelaku penimbun minyak goreng yang akan diancam penjara selama 5 tahun. 8. Anggota Komisi 6 DPR RI selaku perwakilan rakyat, DPR akan selalu mendesak dan meminta Kementerian Perdagangan untuk merealisasikan rencana dalam menjaga pasokan dan ketersediaan minyak goreng serta stabilisasi harga. 9 terakhir yaitu masyarakat memiliki peran untuk selalu mengawasi dan mengontrol bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan minyak goreng. Kemudian kesadaran dari masyarakat sendiri. Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan panic buying karena supaya ketersediaan minyak goreng akan ada di pasaran publik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder memiliki peran dan pola hubungan satu sama lain yang saling terkait untuk saling berinteraksi, mengawasi, mengontrol, dan menyeimbangkan atau check and balance dalam menjaga ketersediaan minyak goreng. Sehingga ketika semua stakeholder berperan akan dapat mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mengapa ketersediaan minyak goreng harus diatur? Karena ketika ketersediaan minyak goreng tidak diatur oleh berbagai stakeholder, akan dapat terjadi beberapa permasalahan seperti pertama, akan terjadinya inflasi. Jika dalam suatu perdagangan tidak diatur oleh pemerintah, maka akan terjadinya inflasi. Salah satunya seperti kasus minyak goreng, yang mana harga minyak goreng sangat mahal di pasaran, sehingga mengganggu distribusi atau ketersediaan minyak goreng di pasar. Kedua, kelangkaan barang. Seperti kasus minyak goreng ini, masih ada beberapa pihak yang melakukan penimbunan minyak, sehingga menyebabkan barang ini langka dan dijual dengan harga yang mahal. Hal ini akan mengakibatkan
menyulitkan atau mengganggu stabilitas ekonomi. Ketiga, panic buying. Dalam hal ini akan adanya masyarakat yang melakukan pembelian secara berlebihan sehingga adanya keterbatasan penyediaan minyak goreng dalam satu waktu. Hal ini dapat mengakibatkan ada beberapa masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan minyak goreng. Keempat, memicu demo di masyarakat. Jika tidak adanya peraturan dalam penyediaan minyak goreng, masyarakat akan menuntut kebutuhannya, terutama dalam sektor pangan. Kemudian akan terjadi beberapa permasalahan di publik. Salah satu contohnya bahwa ada kasus ibu-ibu yang meninggal saat mengantri minyak goreng. Oleh karena itu, berbagai stakeholder berperan dan perlu untuk mengatur dalam ketersediaan barang seperti minyak goreng. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dan mengatasi berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apa dampak jika terjadi kelangkaan pada minyak goreng? Yang pertama, akan terjadi inflasi. Jika dalam suatu negara perdagangan itu tidak diatur oleh pemerintahan, maka akan terjadi inflasi. Contohnya ini pada minyak goreng, yang mana inflasi pada minyak goreng ini dapat mengganggu distribusi ketersediaan minyak yang ada di pasaran. Yang kedua, kelangkaan barang seperti permasalahan pada minyak goreng ini, yang mana ada beberapa pihak atau oknum yang tega melakukan penimbunan minyak sehingga terjadinya keterbatasan minyak yang ada di pasaran. Yang ketiga, itu adanya belanja berlebihan. Jadi, masyarakat akan membeli minyak secara terus-menerus secara berlebihan. Akibatnya, ketersediaan minyak di pasaran itu akan menjadi langka. Yang keempat, itu ada bisa memicu demo di masyarakat. Jika tidak adanya peraturan dalam penyediaan barang minyak goreng, masyarakat akan menuntut kebutuhannya terutama dalam memenuhi sektor pangan, yaitu sepertinya minyak goreng. Bagaimana solusi yang bisa kita ambil dalam kelangkaan minyak ini? Yang pertama, kita bisa menaikkan pajak ekspor minyak goreng, yang mana harga minyak goreng dunia itu mengalami kenaikan yang dari awalnya seharga 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan luar negeri. Yang kedua, kita bisa melakukan relaksasi kebijakan biodiesel 30% atau B30. Menurut Rosanto, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengunduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa bergejolaknya kelangkaan minyak goreng terjadi. Jika dirasa masih cukup tinggi, hal itu bisa diturunkan lagi sampai 15% tambahannya. Yang ketiga, melakukan operasi pasar dalam jangka pendek, yang mana pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya, dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.